Selamat pagi semuanya, kami dari SMK 1 Bina Bakti Bandung. Saya Christian Lin, saya Joshua, akan melakukan field trip ke Cirende, Cimahi. Sekarang kami sudah tiba di kampung Cirende. Kebanyakan bangunan rumah di sana masih terbuat dari kayu dan bambu. Kampung Cirende sendiri diperkirakan ada sejak abad 17. Karena kami di Cirende ada dua komunitas disebutnya lah. Dua masyarakat, ada yang adat dan di luar adat istilahnya. Nah, yang adatnya kenapa sih makan utamanya singkong? Itu jadi pernah dimulainya sejak zaman penjajahan Belanda. Tepatnya 1918. Jadi warga Cirende, warga adatnya 1918 itu mengalami krisis pangan. Singkong sudah dimakan oleh masyarakat pada saat itu, sudah banyak yang makan singkong gitu ya. Tapi belum menemukan teknologi yang hari ini singkong yang diolah di Cirende namanya rasi atau beras singkong. Jadi menemukan teknologi ngolah singkong itu tepatnya 1924. Jadi selama 6 akhirnya menjadi makanan pokok turun temurun. Hari ini nggak boleh lagi disebutnya pamali kalau warga adat makan nasi beras itu bisa ada sesuatu yang tidak baik gitu biasanya. Karena mesti kami warga adat bahwa di dunia ini sudah komplit gitu. Tuhan menyediakan gitu. Tinggal kita mengolahnya. Itu hukum itu akhirnya menjadi hukum ketentuan bagi warga adat gitu ya untuk menjaga keseimbangan gitu. Jadi kalau ke hutan sebagai bentuk hutan itu alam, sebagai bentuk penghormatan kita kayak ke tempat suci gitu. Jadi karena bagi kami warga adat tahu alam itu bisa membaca pikiran manusia, hati manusia, keinginan manusia gitu. Jadi kalau nanti ke alam ya itu yang baik gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau hukumnya lebih ke ini, kalau istilah Sunda itu lebih banyak di istilah pamali gitu. Oh kesini pamali nggak boleh ini nggak boleh gitu. Kalau di adat sendiri istilah pemilihan itu ada ya, pemilihan. Tapi untuk ketua adatnya atau sesepuhnya tidak ada mekanisme dipilih. Jadi sesepuh adatnya atau ketua adatnya muncul secara alami, akan dibentuk oleh larangan-larangannya. Misalkan ada yang melanggar. Jadi begini ya, kan hukum itu ada dua hal bagi kami ya. Hukum yang istilahnya menggunakan hukum adat dan hukum yang disebut hukum yang secara adat memang tidak bisa mengsanksi gitu, diserahkan kepada hukum negara biasanya itu. Kalau hukum adat itu biasanya di pernikahan, di kematian, kelahiran, terus ketika ada pelanggaran etik sosial gitu, itu di hukum adat. Nah, kalau masih hukum sosial itu masih diremukan di tingkat adat. Contohnya hukum pernikahan, kita di adat itu tidak ada, di dalam warga adat hukum pernikahan itu tidak ada nikah, disebutnya nikah kawin, jadi tidak ada mekanisme menceraikan secara adat. Jadi tidak boleh poligami, tidak boleh bercerai gitu. Itu nanti kalaupun ada nanti ada diremukan di adat itu kenapa. Jadi kalau pernikahan di adat itu sulit memang itu, jadi ada prosesnya yang panjang karena tidak boleh bercerai tadi.